kita agak pusing-pusing sedikit, nanti kita minta Miss Putri yang bantu jawab. Karena Miss Putri so far so good untuk readingnya ya. Yuk dong. Oke. Nanti, oke. Nanti kawan-kawan, kalau misalnya jawab pertanyaan, nanti gunakan chat yang ada di samping ya. Misalnya jawabannya adalah order. Nanti jawab di sini. Misalnya jawabannya adalah cards. Nanti jawab di sini. Nanti misalnya kalau jawabannya eat, nanti ketik di sampingnya ya supaya saya bisa tahu ya. Ada chat di samping kan? Oke, thank you. Oke, we start it now. Ayo, we start it now ya. Gimana sih? Gimana? Gimana dia? Gimana sih? Begini bagaimana sih? Kau minta temanmu, udahlah minta temanmu ajarin. Pakai HP saya, Sir. Ya tidak apa-apa, minta temanmu ajarin. Oh iya, Sir. Ya, oke. Oke. Kita akan bahas buku ini. Buku ini kita akan bahas dan nanti akan saya share bukunya di grup kita ya. Sekali lagi ini kelasnya kelas basic ya. Jadi jangan berharap advanced technique. But this basic technique can help you to figure out the keywords, right? So closer look at the keyword here. In front of you ada nomor 1 sampai nomor 7. Ada yang namanya education. You have a space exploration. You have family matters. You have a business and work. You have medical matters, technology, crime, and punishment. Jadi, dari soal-soal itu, nanti saya akan minta teman-teman untuk mencari sinonimnya. I want you to find out the synonym. If you cannot even find the synonym, then I want you to find out the closest word which is described number 1 to number 7. Yes, jadi nanti teman-teman jawabnya di sini nomor 1 sama nomor 2 begitu, right? Nanti cari tuh di situ. Sit. Okay, everyone. Oke ya. Okay. Now let's Sekarang kita pindah ke teknik berikutnya. Jadi tugas kawan-kawan nanti mencari keyword yang ada di situ ya. Oke, bentar dulu. Saya agak turun. Apa? Oke. Di depan kita, di depan kita ini, di depan kita ada A, ada B, ada C, ada D. Oke. Tugasmu adalah silakan cari keyword yang bentar. Teman-teman silakan. Jadi soundmu di belakang dimatiin supaya saya bisa dengar. Supaya tidak mengganggu. Sound di belakang teman-teman dimatiin. Bagi yang baru bergabung, dimatiin dong. Oke, tugas kawan-kawan adalah mencari keyword. Oke, tugasmu adalah mencari keyword dari A, B, C, D. Cari secepat mungkin keyword yang saya sebutkan, kemudian ketika kalian sudah mendapatkan, nanti type di kolom yang ada di sebelah kanan. Oke ya? Oke, keyword yang perlu kalian cari adalah yang berhubungan dengan teknologi. Yuk, mulai sekarang. Cari kata kunci yang berhubungan dengan teknologi dari 4 ekstrak ini.
Kalau sudah dapat nanti ketik, baru taruh di samping. Cari yang berhubungan sama teknologi. Agak cepat carinya. Kalau teknologi, cari ya berhubungan sama teknologi. Oke, satu orang sudah chat saya. Thank you. Thank you. Oke, Putri sudah masuk. Teknologi. Oh, teknologi. Good. Good, Mr. Tabrani. Oke, Putri, Nela, oke. Mana ini? Apa? Anas sama Mr. Afdala nih. Ayo, nyari. Nyari kata kunci. Oke. Sudah, setelah teman-teman temukan teknologi, saya mau yuk cari kata kunci yang berikutnya yang berhubungan sama medicine. Medicine. Yuk. Agak cepat carinya yuk. Medicine. Oke, medicine. Medicine. Okay, good. Good, thank you. Okay. Medicine. Okay, good. Ada lain? Ada. Okay, good. Mr. Tabrani, good. Thank you. So, okay, seperti itu sebenarnya. Jadi ketika teman-teman mencari kata kunci, misalnya take one example, yang pertama adalah technology, you can choose mobile phone. As not anymore here, so what about the B? B, I don't think so. We don't have any in B. And what about C? We have, good, we have digital photography. And then here also we have a PC. This technology. And also we have emailing. Emailing is part of the technology. And also you have a digital image. Here also you have a digital photography. This is for the technology. And ya, selebihnya nanti banyak. What about others? Misalnya saya hapus yang saya bilang tadi, education. Sorry, not education. Yes. Healthy or medicine. This can be cancer. Tidak ada, cuma Mr. Bani saja kayaknya yang jawab cancer ya. Cancer adalah topik kita yang berikutnya, cancer. And also you have osteophagus. Ini juga osteophagus. And also you have hospital, good job. Majority of you answer with doctor, which is good job. Oke, thank you. Gampang ya, itu basic kita. Jadi seperti itu, harapannya teman-teman tidak usah butuh waktu lama untuk mencari kata kunci. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya. Ini agak repot. Sekarang teman-teman nyari di poin berikutnya nih. Saya minta teman-teman nyari kata kunci yang berhubungan dengan ekonomi. Yes, yang berhubungan dengan ekonomi. Cari kata kunci yang berhubungan dengan ekonomi. Cepat, yang berhubungan sama ekonomi. Cepat tentukan. Perlu cepat banyak cari yang berhubungan sama ekonomi. Oke, Mr. Badi, cepat. Memang perlu kecepatan. Kalau teman-teman lama itu sudah setengah mati. Oke, Putri masuk. Beberapa kawan kita jawab opportunity. Good. Opportunity. Good. Thank you very much for sharing opportunity. And this is opportunity.
Okay, good. And some of you answered unemployment, which is good. Unemployment. Ada lagi yang lain? Okay, good. Ada kawan kita yang jawab rates. Betul, rates, rating. Betul, masuk itu. Kawan, thank you. Thank you, which is very good. Okay, good. Okay, itu and then now at the same point dengan dengan layar yang sama, saya mau teman-teman nyari yang namanya space exploration. Space exploration. Silakan dicari kata kunci yang berhubungan dengan space exploration. Space exploration. Space exploration. Okay, good. Mr. Bani sepertinya perlu saya ajak makan bakso ini cepat sekali. Okay, the answer is Mars. Masuk Putri, thank you. Mars. Jadi space exploration itu selalu berhubungan dengan Mars. Atau yang satunya adalah si launch. Jadi seperti itu. Thank you. Good. Good job everyone. Thank you. Itu kan basicnya dulu, coy. Oke, itu basicnya. Sekarang kita pindah ke yang agak advance sedikit ya. Saya tidak akan jawab ini. Sorry, saya akan pindah ke selanjutnya. Bentar, saya akan naik dulu. Ini bukunya sih belum saya. Saya kasih contoh ya, everyone. Di depan kita, ini cara saya jawab reading ya. Teman-teman mungkin bisa punya cara lain dalam menjawab reading. Tapi saya share sedikit cara saya menjawab reading adalah begini. Di nomor 1 sampai nomor 8, so if I being offered this kind of questions, dan saya akan selalu melihat kata kunci yang ada di samping titik-titik ini, coy. Saya selalu perhatikan kata kunci yang ada di samping titik-titik ini. The first time I do not read the text. Saya tidak baca teksnya. Saya langsung ke readingnya. Ini boleh teman-teman lakukan. Bisa saja itu apa lagi namanya cocok caraku. Bisa saja tidak cocok kan. Kalau misalnya tidak cocok nanti cari cara lain aja. So saya itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah saya menentukan misalnya nomor satu itu apa, kemudian saya akan lihat kata kuncinya, saya akan cari find out. Okay, that's the keyword right that I looking for later on. And also the information. Okay, titik-titik, dan di sini ada also use. Di sini memorimu perlu kuat. You teman-teman bisa catat, di sana tulisannya adalah use titik-titik, find out the information in book is likely to be useful or not. Kita diminta carinya di paragraf A. Karena ini kelas basic, makanya kita ditentuin paragraf. Jadi cari di paragraf A. Yang berhubungan dengan find out, information, use, dan sebagainya. Oke. Ingat itu baik-baik, kemudian kita akan naik ke paragraf A, jamaah. Nah, tugas kawan-kawan adalah mencari kata kuncinya. Apa saja kata kuncinya tadi? Find out dan information. Oke. Tugas kawan-kawan adalah mencari kata kunci find out dan information. Oke. Di sini adalah find out. Oke. Tugas kita mencari information. Di sini ada information. Udah. Ada find out, ada information. Tugasnya adalah berarti jawabannya di sekitaran sini. Tinggal kawan-kawan baca.
Misalnya, you can skim to find out whether or not you are dealing with this material. Jadi tugasmu adalah mencari itu. You can, dia bilang di situ adalah you find out as many. Itu teman-teman ingat informasinya. Kemudian nanti kita turun lagi di bawah. Ini kita agak manual. Nah, kira-kira apa ya dari yang tadi? Sama, teman-teman punya find out, punya informasi, dan jawabannya adalah isi titik-titik. Saya naik lagi di atas. Jawabannya adalah skim. Tidak bisa material. Nggak bisa. Oke, thank you. Jawabannya adalah skim. You ambil skim ini, kemudian kita masukkan ke paragraf yang ada di bawahnya. Sorry, yang ada di sini nih. Kemudian teman-teman coba tuliskan skim di sana. Oke ya. Di sana skim. Tapi kalau misalnya teman-teman nulis skim itu secara grammar itu salah. Nggak bisa. Karena yang dibutuhkan setelahnya adalah, karena ini adalah verb, ini adalah verb. Kemudian yang dibutuhkan di setelahnya adalah noun. Sedangkan skim sendiri bukan noun. So berarti tugas kita adalah mengubah bentuk grammarnya. So jawabannya adalah yes, betul. Skimming. Dan jawabannya adalah skimming. Seperti itu. Jadi use skimming to find out information in a book is likely to be useful or not. Seperti itu step pertama. Oke ya. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2. Silakan untuk soal nomor 2 bisa ditulis dulu atau teman-teman bisa ingat-ingat saja supaya nanti kita tidak usah balik. Soal nomor 2 apa? Cari keywordnya kira-kira yang dekat dari titik-titik ini. Cari keywordnya. Bisa think, bisa and, bisa text, terserah, bisa as you read, bisa. Terserah, yang jelas teman-teman tinggal nyari saja kata kuncinya. Soalnya bisa dituliskan. Oke. Sudah, saya pikir sudah, dan saatnya kita ke paragrafnya. Tugasmu adalah mencari titik-titik untuk nomor 2. Oke. Di paragraf yang sama, paragraf A. Di paragraf A ini, silakan dicari jawabannya. Oi, jangan terlalu serius, oi. Ayo, men. Oh, belum. Belum. Mister Tabrani, belum. Bukan itu, Sar. Belum begitu tepat. Belum. Ya, belum ya. Belum. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Sudah adakah? Belum.
Adakah? Oke, betul. Mr. Tabari, oke, sorry saya tidak lihat. Oke. Mr. Tabari sudah oke, Anas oke, Afdala oke, dan jawabannya adalah you're right, man. Questions the answer. Good. Thank you very much. The answer is here. Questions. Because you have and you have think. Makanya answernya adalah questions. Oke, thank you. Nanti kita makan bakso ya. Nanti yang bayar nanti Afdala. Oke. Anas yang Thank terakhir, you. Sir. Anas Oke. yang terakhir. Oke, Anas yang terakhir ya. Oke, nanti Anas yang terakhir. Oke, good. Sekarang kita pindah ke soal yang berikutnya. Kita alon-alon aja, pelan-pelan. Nanti yang susah PR, nanti saya kasih PR deh. PR-nya nanti biar susah kan. Nah, sekarang nomor 3, coy. Nomor 3 dan nomor 4. Teman-teman perhatikan nomor 3 dan nomor 4, soalnya bisa ditulis dulu. Kalian nyari apa sih? Maunya di nomor 3 dan nomor 4 ini? Kawan-kawan diminta apa tuh? Nomor 3. Silakan ditulis dulu soalnya ya. Silakan ditulis soalnya. Kemudian you menentukan kira-kira yang mana ya? Terus kita ya. Gitu. Oke? Oke, pikirku udah ditulis ya. Ditulis cepat kan? Oke. Saatnya. Oke. Saatnya kita menuju ke paragrafnya. Oke, semuanya. Everyone. Paragrafnya adalah paragraf B. Jadi jangan you cari di paragraf C. Oh, silakan di sana. Cari jawabannya. Oke. Sudah adakah? Silakan ditentukan. Ada yang jawab? Gunakan bayar di hotel dari Traveloka. Bisa booking hotel idaman hari ini, bayarin nanti saat check-in. Ada? Sudah adakah? Wah, belum ada. Ayo cepat, cari paragraf B. Nggak jadi acara bakso nih.
Jadi ke acara bakso, ada yang sudah jawab? Halo. Oke. Oke, Nela. Oke, betul. Oke. Oke. Good. Oke. Sudah, jadi jawabannya adalah karena bisa saja dia di kata kuncinya di jawabannya bisa quickly. Good. And jawabannya bisa every single word untuk berikutnya. Oke, good. Dan yang lainnya teman-teman bisa jawab di let me see faster. Oke. Ntar. Jawabannya ada di faster. Khusus untuk faster itu sama dengan read quickly. Jadi teman-teman bisa jawab faster, bisa jawab read quickly. Jadi seperti itu. Oke, thank you. Sekali lagi, nanti Anas yang terakhir kita. Jadi nggak usah dulu terlalu berat-berat. Ya, habis ini baru saya kasih soal ya. So, thank you very much. Sekarang, kita pindah ke soal berikutnya, coy. Nah, ini kita agak panjang ya. Langsung C dan D. Jadi, please teman-teman, siapkan penanya untuk menuliskan soal number 5, 6, and 7. Yuk ditulis dulu. Oke, silahkan ditulis dulu. Oke. Oke, dan oke. Saya pikir sudah selesai. Saatnya kita ke pertanyaannya, ke readingnya ya. Oke ya, everyone. Sudah, jadi tugas kita adalah it's a good idea to study the first titik-titik of the each paragraph. Questions number 5. Questions number 6, look out for signal words like first of all or apa, which can help you understand the general meaning and blah 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 of the text. Dan yang terakhir adalah the best way to deal with the jargon and other vocabulary that you don't understand is to blah 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 it. Kita ke paragraf C dan paragraf D. Oke, jamaah. Kita sekarang sudah berada di paragraf C dan D. Oke, silakan dicari.
Oke. Oke. Number 5, lines by contrast organization. Oke. Every lines, oke, sudah benar ada lines. Every lines, betul untuk number 5, every lines. Nomor 6 by contrast. Oke. Nomor 7 organization. Sekarang nomor 8 nih. Yang dapat nomor 8 nanti kita makan bakso ya. Anas yang bayar. Yang bayar adalah Mr. Anas. Oke. Ayo, gimana nih? Ada yang dapat? Untuk nomor ada yang dapat untuk nomor 8? Yuk. Belum ada? Oke, gimana teman-teman? Sudah ada yang dapat? Kalau tidak ada yang dapat, saya bocorkan aja ya. Jawabannya adalah ignore. Oke, karena dia titik-titik, di sini ada kata kuncinya adalah it. Jawabannya adalah ignore. Kata kuncinya tadi ada juga ada si jargon dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah ignore. Gitu teman-teman. Set. Jangan dulu, ada yang jawab tidak ya? Saya cek dulu. Ada yang jawab? Putri, Sir. Yes, Putri jawab. Oke, nanti yang terakhir kita adalah si Anas. Anas, kok di mana, Anas? Tidak muncul lagi di video. Dia mau traktir kita. Oke, sekarang kita pindah coy. Ya, kita pindah ke teknik yang berikutnya. Saya coba naikkan dulu ya. Kita pindah ke teknik yang berikutnya. Gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah ya. So, di mana dia ya? Bentar. Aku mau naiknya di mana ya? Bentar, aku tak naikin dulu. Ini saya turunkan dulu. Oke. Nanti saya share nih materinya ya. Di mana dia ya? Bentar. Oke.
Oke. Tugasmu adalah, aku bukan ini, jangan ini. Lalu, teman-teman silakan catat soalnya dulu. Silakan catat soalnya kita akan bermain true, false, not given. Silakan ditulis dulu nomor 1 sampai nomor 7. I give you some time to write questions number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan dituliskan dulu. Oke, sudah ditulis teman-teman? Oke, yang belum selesai, siapa saja yang belum selesai menuliskan? Oh, ternyata keroyokan anak muda di belakang ya. Mister Anas, Rido, Masuk, siapa lagi tuh? Oke, good, mantap. Main bola lagi. Sendalku hilang, saya lupa sendalku sama bajuku di mana lagi namanya, di tempat main badminton semalam itu. Mister Anas jual, Mister Anas jual. Aduh, Mister Anas ternyata tahu itu saya punya sendal kan dia bu. Aduh. Yo, nggak tahu itu. Oke lah. Nah, sekarang kita naik ke bacaannya ya, teman-teman ya. Some people who are happiest in their jobs may be poorly paid. Nah, aku kasih turun-turun dulu nih. Bentar, aku gede-gedein. Oke, ini cukup besar kan? Cukup besar kan? Oke, silakan dijawab. Untuk nomor 1 sampai nomor 7, gunakan cara teknik yang tadi. Saya kasih waktu 7 menit. Karena kita ada 7 nomor, berarti 7 menit. Setelah itu saya akan bahas satu-satu. Oke? Oke, kalau begitu. Jawabanmu nanti tulis ya.
Yuk, 5 menit lagi. Tidak pakai lama. Lima menit lagi. Oh, jangan tertidur. Saya tertidur di sana. Anas, jangan tertidur. Kenapa nanti ada gambarnya di layar ini, Mr. Anas? Oh, Mr. Anas. Jangan tertidur, Roy. Bisa-bisa aja kau tertidur, Mr. Anas. Tentukan jawabannya. Cari kata kuncinya. Oke. Cari dia apakah dia true, false, or not given. Oke. Thank you. Oke, Mr. Badi udah satu. Oke, good. Mantap. Gak apa-apa. Dijawab. Lanjut. Masih ada nomor lagi. Lanjut, Sir. Sampai nomor 7 ya. Jadi jawabannya langsung sampai nomor 7, Sir. Kemudian nanti saya satu kali bahas. Mr. Ada silang kah? Mantap, Mr. Anas. Mantap, Mr. Anas sudah nomor 6 loh. Hai. Good. Ayo kita Mr. Anas sudah nomor 6. Betul, Putri? Oke, Putri sudah nomor 7. Udah selesai, Putri? Oke. Oke.
Oke. Oke, Afdala sudah oke. Saya tunggu. Oke, Mr. Bali sudah oke semua. Kak Nela, are you there? Mana jawabanmu, Kak Nela? Ana sudah selesai. Jago betul memang. Wih, kayaknya Ana sini cocok memang. Kalau satu kelas memang sama. No, cocok memang kalau gurunya Miss Aya memang. Waktu saya ajar dulu, ini nggak ada, tapi nggak ada kelihatan. Tapi setelah saya dipegang sama Miss Aya, kayaknya progresnya Mr. Anas ini mantap sekali nih. Oke lah, nanti saya bilang sama Miss Aya ya. Mr. Anas ini tolong dilihat-lihatin supaya progresnya bagus. Oke, everyone, kita bahas. Bentar saya foto dulu soalnya. Saya sendiri belum foto. Bentar saya foto dulu soalnya. Kemudian kita bahas sama-sama ya. Oke, kita bahas sekarang ya. So, masing-masing teman-teman lihat di teks, lihat juga catatannya yang ada di tangan kita masing-masing. And untuk soal nomor 1, kita dulu saya nunggu muncul di layarku nih. Oke, untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah bentar. Pertanyaannya adalah some people who are happy in their job may be fairly paid. Oke, berarti kita nyari some people happy dong. Yoi, kata kuncinya adalah happy. Dan kita ke di sini ada nih. Teman-teman bisa lihat nih. Paragraf 2. Ada pays for. Oke. Happy itu sama dengan di kata happiest, coba lihat ada happiest berarti itu adalah comparison language. Berarti you cari comparison language, happy-nya sendiri ada di job satisfaction. Oke. Kemudian happiest-nya, IST-nya, comparison-nya dari high level. Jadi kata kuncinya di situ, coy. Jadi teman-teman bisa perhatikan kata kuncinya di sana. Highest itu sama highest level of job satisfaction itu sama dengan happiest. Fairly poor itu sama dengan pays poor. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat nomor 1, some of the people who are happiest in their job maybe poorly paid. Nah, tinggal dilihat aja. Ada yang oke. Bentar. Jawabannya sudah di situ oke. High levels. Tinggal saya cek dulu jawabannya masing-masing. Bentar saya lihat dulu. Mana? Siapa saja yang menjawab? Bentar. Oke. Dan jawaban yang tepat adalah apa ya? True. Jawaban yang tepat adalah true untuk soal ini. Karena happy in the job fairly poor. Jadi walaupun gajinya sedikit, tapi dia tetap happy. Itu untuk questions number 1. Sekarang questions number 2. Solicitors have high level of job satisfaction. Berarti tugas kita nyari solicitor. Berarti solicitor itu ada di paragraf 2. Saya highlight. This is solicitor. Kemudian nanti high level of satisfaction. High level. Tapi saya tidak menemukan kata high level di sini. High level itu kan positive sense. Oke. Jadi teman-teman
chapter paragraf itu, kemudian kita cari yang namanya high level. Kita baca pelan-pelan. The study of 35,000 employees found that high level job satisfaction itu ada pada personal service walaupun gajinya dia poor. Oke. Kemudian di sana dibilang orang yang di sana dibilang yang highly paid professional and managerial who excellent condition. Hati-hati. Tapi hati-hati ada kontras. Ada juga orang yang head jobs-nya. Ada juga kelompok-kelompok yang head jobs-nya. Siapa saja dia? Civil servant. Siapa lagi dia? Ada solicitors. Siapa lagi dia? Ada engineer. Siapa lagi dia? Scientist. Semuanya dia yes, seperti itu. Makanya jawabannya untuk nomor 2 adalah apakah solicitors have high level of job satisfaction? Jawabannya adalah false. Itu jawabannya. Thank you. Next. Pertanyaan nomor 3. Working without supervision is an important factor in job satisfaction. Berarti tugasmu adalah working without supervision. Tugasmu mencari kata kunci supervise. Berarti dia di paragraf selanjutnya. Nih. Unsupervised itu kata kunci dari working without supervision. Kemudian key element of job satisfaction, key element dari job satisfaction itu kata kunci dari an important factor. Jadi tinggal dibaca. A key element of job satisfaction itu ketika di unsupervised, itu maksud dari bacaannya. Apakah sama dengan questions nomor 3? Working without supervision is important factor in job satisfaction? Yes, sama. Dan jawaban untuk nomor 3 adalah true. Good. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Nomor 4. Oke. Nomor 4 itu kata kuncinya adalah working medical secretary, long hours and hard work. Berarti kita cari yang namanya medical secretary. Kalau medical secretary, teman-teman temukan di paragraf ini loh yang di atas nih. Ini medical secretary. Ini medical secretary. Tugas kita adalah mencari di dekat-dekat dari medical secretary adalah kata kunci long hour and hard work. Ada tidak long hour? Silakan teman-teman cari di sekitar paragraf-paragraf ini. Tulisan long hour. Cari. Silakan dicari long hour and hard work. Di paragraf itu jangan jauh-jauh. Oke. Oke. Ada ditemukan kata long hours and hard work? Tidak ada. Berarti jawabannya adalah not given. Betul ada tulisan medical secretary, tapi tidak ada tulisan yang mengatakan long hours and hard work di sana. Makanya jawabannya adalah not given. Number 5. Saya hapus dulu. Number 5. Taxation expert have highly level of quality satisfaction. Tugasmu adalah mencari taxation expert. Kemudian you mencari high level of satisfaction. Kemudian kita mencari taxation expert. Taxation expert itu ada di paragraf bawah ini. Taxation. Ini expertnya. Oke. Baru tugas selanjutnya teman-teman nyari kata kunci high level quality satisfaction. Ada quality satisfaction. Tinggal yang dicari adalah high. Ada high?
Ada hi di sini. Tapi kalau kalian lihat, hi ini punyanya dibedakan dengan but. Hi ini merujuk ke material satisfaction, sedangkan quality satisfaction itu punyanya si low. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik gambar yang saya coret-coret di apa lagi namanya di kelas kita tuh. Jadi ada yang namanya gambar coret-coret di situ kan. As you can see, kalau kalau taxation itu dia high untuk material satisfaction. Kemudian di sana dikontraskan ada tulisan but. Tapi dia low di quality satisfaction. Oke. Berarti jawabannya adalah false. False apa enggak? Teman-teman bisa lihat. False. Taxation export bukan high quality satisfaction, tapi dia high material. Kemudian di bacaan kita adalah quality satisfaction-nya dia low. Makanya jawabannya adalah false. Siapa yang jawab false? Angkat tangan dong. Mr. Anas ya. Oh, Putri, Abdallah, Mr. Anas, mana wajahmu? Saya tidak menemukan wajahmu. Jangan-jangan aku sambil makan bakso di sana, Sir. Hai. Mr. Anas sambil makan bakso ya. Oke, thank you. Sip. Jadi jawabannya adalah false. Nomor 6. Nomor 6 kata kuncinya adalah report. Kata kuncinya adalah report. Kemudian di sana ada tulisan does not recommend increasing number of call center. Ada tulisan report di sini. Kemudian di sana ada tulisan increasing number of call center. Di sini ada call, di sini ada center. Sinonim dari increasing adalah rapid growth. Tinggal mencari sinonim dari tidak recommended. Apakah tidak recommended itu sama dengan sinonimnya against? Saya tidak tahu. Apakah itu recommend sama dengan sinonimnya word against? Saya tidak tahu. Ada yang bisa bantu saya? Silakan bersuara. Tapi kata kuncinya di situ. Tapi saya tidak tahu apakah not recommended itu sama dengan against. Warns against. Ada yang bisa ngasih sautan sedikit? Not recommended, apakah itu sama dengan against? Kalau recommended itu artinya disuggested, disarankan. Tapi kalau not recommended berarti tidak disarankan. Apakah artinya sama dengan warn against? Ada yang bisa bantu saya? Warn against. Warns tidak direkomendasikan. Silakan bersuara. Ada yang bisa bantu saya? Kata kuncinya di situ. Warn against sama dengan not recommended. Itu tinggal itu aja. Karena report ada, rapid growth ada. Ini jawabannya tinggal true atau false. Kalau not given tidak mungkin. Ini jawabannya tinggal true atau false. Kalau mau false berarti warn against dan not recommended itu tidak sama. Tapi kalau jawabannya true berarti Berarti warn against dan not recommended itu jawabannya adalah sama. Ayo teman-teman semua. Bagaimana cara menjawabnya? Oke. Coba, Sir. Once again itu artinya kayak
memperingatkan. Jadi kalau ada kata-kata memperingatkan, berarti kan dia kontras. Berarti itu tuh artinya dia itu tidak direkomendasikan. Berarti jawabannya adalah False. Seharusnya true ya? kamu baca. Iya, Ya. true. Kan soalnya adalah not recommended. Ya kan? Iya. Di bacaan kita ada tulisan warn against. Tugas kawan-kawan perlu mencari warn against. Kalau seperti itu betul. Jawabannya warn against itu sama dengan tidak direkomendasikan ya. Berarti jawabannya adalah true. True. Untuk nomor ini. Thank you. Dan yang terakhir adalah saya hapus dulu. People working. Di sana adalah people working in the computer industry really enjoy their work. Berarti tugas kita adalah mencari sinonimnya itu. Dia ada di mana, saudara-saudara? Kita cari dia ada di mana ya? Di paragraf terakhir. Oke, di paragraf terakhir. Oke, that's great. People working. Mana people? Bentar saya cari. People working in computer. Di sini ada kejelasan komputer. People-nya adalah si many. Kemudian kata kuncinya adalah enjoy. Jadi di sekitar line 50 ini, 50 ke bawah, itu kawan-kawan nyari sinonim dari enjoy. Bisa tidak enjoy sama dengan satisfaction? Betul bisa. Kalau itu kata kunci yang teman-teman dapatkan, berarti jawabannya adalah true. Tapi hati-hati, di sana ada tricky. Tricky-nya adalah ada kata poor to this one. Jadi dia poor, apanya si poor? Job satisfaction-nya poor. Jadi orang-orang yang bekerja di komputer itu job satisfaction-nya poor. Dan jawabannya nomor 7 adalah false. Kurang lebih seperti itu. Jemaah. Benar semua, Mr. Anas, sir. Betul. Mr. Anas, kok benar semua, Mr. Anas? Jadi kapan belikan kita kuah nih? Mau traktir futsal, sir. Futsal sebentar. Bisa. Sekarang saya tanya nih. Terus silakan jawab pertanyaan saya ya, simpelnya ya. Ingat bahasa Indonesianya adalah saya pergi sekolah. Itu bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya adalah I go to school. Terus jawabannya ini apa? True, false, apa not given? Ulang, sir, ulang. Bilangnya begini loh, statementnya bilang saya pergi sekolah. Oke. Kemudian statement berikutnya adalah I go to school. Apakah saya pergi sekolah dan I go to school sama? Kalau jawabannya sama berarti dia true. Kalau jawabannya tidak sama berarti dia false. Kalau sama sekali tidak nyambung berarti dia not given. I go to school, saya pergi sekolah. Jawabannya true, false, apa not given? True. 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 Nela? True, sir. Oke, Mr. Bani? True, sir. True lah, sama. Iya kan true, betul. Kalau saya ganti, sekarang saya ganti. Saya pergi sekolah, teman-teman jawab bahasa Inggrisnya adalah I do not go to school. Itu gimana jawabnya? False, right? Okay. Kemudian saya ganti. I go to market. Not given. Not given. Oh, ada beberapa kawan kita yang diam. Not given. Miss Nela, saya belum ada suaranya. Not given, sir. Mr. Bani? Not given. No, justru jawabannya itu adalah false. karena kata go. Ya, saya pergi sekolah. Bahasa Inggrisnya adalah I go to market. Sekolah dan market itu mereka kontras loh.
kontras, tempatnya yang kontras. Berarti dia adalah False. Mau dengar that given-nya kayak bagaimana? That given-nya adalah saya pergi sekolah. That given-nya adalah I go to market with Anas. Berarti ada penambahan informasi Anas, itulah yang membuat dia bergeser dari false ke False ke that non given. given. Seperti itu jamaah. Oke? Oke, Oke, sir. Sir. Oke, itu dulu untuk hari ini ya. Ya, Iya, Sir. habis ini saya kirimkan karena kita sudah lapar ini, siap-siap untuk ini apalagi namanya makan kue kita habis itu makan bakso habis ini.